Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Ini timeless reading, jadi kapanpun, hari ini, kemarin, besok, terserah. Kalau memang kalian mendapati video ini, artinya memang waktu yang tepat untuk kalian nonton. Sebelumnya makasih semuanya, seperti biasa untuk yang baru join, selamat menikmati. Kalau emang suka jangan lupa untuk subscribe. Dan gue mengundang kalian semua untuk ngobrak-ngabrik playlist gue kalau emang belum sempat ya, karena disitu gue bikin playlist untuk memudahkan kalian mencari video apa yang kalian cari, apa yang kalian minati versi gue gitu. Karena setiap pembaca kan berbeda ya. Setiap membaca berbeda dan bagaimana tekniknya juga berbeda, karena gue lebih ke tarot scope. Tarot scope itu artinya tarot horoscope, dan gue selalu ngikutin juga base-nya berdasarkan dengan planet movements ya, pergerakan planet. Gue selalu mencoba menyeimbangkan itu dan according to that gitu, arahnya ke sana lah pokoknya. Menyesuaikan dengan energi yang ada di sekitar kita. Dan insting tetap main. Jadi makasih semuanya untuk support ke channel ini ya, entah donasi atau nonton iklannya atau likes, comment, share-nya ya, makasih banyak. Dan kita lanjut aja langsung. Sorry kalau itunya ya, ya secara gue lagi pakai aplikasi editing yang lain, jadi masih ada watermark gitu ya kan. Kali ini kalian yang dari kemarin gue buat itu ada watermarknya, jadi semoga tidak terganggu, yang penting kontennya ya kan. Alright, oke, lanjut aja. Untuk oracle cards, energi hari ini udah keluar semua di sini depan gue ya. Dari mystical wisdom lagi, mystical shaman ya, kita dapat rainbow. Tapi kebalik. Kita kebalik. Rainbow seperti pada yang sering kita dengar ya kan, di ujung pelangi ada harta karun. Nah, kalau kebalik itu dibilangin jangan halu gitu. Jangan langsung mau lari ke sana gitu. Jangan langsung mau fokusnya jangan langsung ke sana gitu. Fokusnya jangan langsung ke the pot under the rainbow, the golden pot under the rainbow. Fokusnya ke itu, ke harta karun di bawah pelangi itu. Justru kita diminta untuk fokus ke sekarang. Fokus ke segala relationship yang ada di sekitar kita, bagaimana membuatnya benar. Maksudnya baik gitu, bukan benar. Dengan siapapun itu ya, relationship dengan siapapun yang di sekitar kita saat ini juga ya, saat ini juga the right exact moment gitu. Lihat sekeliling kita, relationship dengan mereka baik nggak? Jadi fokusnya jangan jauh-jauh, tapi di sekarang. Karena justru sebenarnya kesempatan itu ada. Harta karun itu ada di sini sekarang gitu loh. Bukan di sana yang jauh gitu. Tapi di sekarang yang ada di sekitar kita itu semua juga harta karun gitu. Tapi kalau kita ngeliatnya ke jauh mulu, ya, harta yang ada malah luput gitu. Malah kalau dari tangan tuh set gitu ya, keselip, melipir, kelewatan gitu maksudnya. Oke. Terus dari literary witches card kita dapat 2 ya, spider sama siapa namanya, Angela Carter ya, Angela Carter.
Identity tulisannya di bawahnya. Nah, dia itu yang nulis The Blood Chamber. Kalau dilihat gambarnya tuh. Sama yang nulis The Company of the Wolves. The Blood Chamber. Dan semuanya itu bicara tentang identitas kita. Kita ngomong dari spider dulu. Spider ini ya, ada yang bilang spider itu kakinya 8 kan, yang mewakilkan infinity, yaitu never ending, ya kan, infinite, ambang 8 itu kan infinite, never ending. Jadi maksudnya adalah beginning and end. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan si snake ya, dan spider, laba-laba ini juga melambangkan word and communication, kata-kata dan komunikasi. Dan dia juga yang membangun jaringan ya, web. Dia yang menjahit, dia yang merajut kehidupan, dan dunia itu sendiri gitu, kenyataan itu sendiri gitu. Terus dia menyimbolkan juga keseimbangan. Kita diminta untuk seimbang, entah itu spiritual dan material atau fisik, ya, entah itu female dan male gitu kan, divine feminine sama divine masculine, dengan waktu yang lalu dan waktu yang sekarang. Nah, dia mengajarkan dengan membangun web ini, apapun yang kita lakukan saat ini, seperti si Rainbow tadi bilang, apapun yang kita lakukan saat ini ya, itulah yang akan kita lihat di masa depan. Jadi kalau kemarin gue sempat bilang, the best prediction for the future is to create one. Jadi prediksi yang tepat, yang paling tepat untuk masa depan adalah menciptakannya. Ya. Jadi apapun yang kita fokusin, apapun yang kita lagi kerjakan sekarang, itu akan kita temui di depan. Jadi sekarang ya, jadi poinnya adalah di sekarang. Kalau kita mikirin terus tentang masa depan, ya, kita nggak mikirin yang sekarang, sama aja gini loh. Kalian berangkatnya dari mana gitu? Kita berangkatnya dari mana? Kalau nggak dari sekarang kan gitu ya. Atau kalau kita mikir yang sudah lalu, ya, ini sudah lalu, artinya kita membawa kembali masa lalu. Jadi kita mengulang experience itu. Artinya kita mundur ke belakang atau kita maju ke depan. Artinya kita berkembang apa kita bertumbuh dewasa atau kita semakin kecil. Dan dreams gitu kan, maksudnya kalaupun kita emang ingin merealisasikan mimpi-mimpi kita gitu, mimpi yang seperti apa? Mimpi burukkah gitu, dengan segala kecemasan kita. Dan biasanya kalau laba-laba datang nongol, biasanya mencerminkan ketakutan, takut gitu. Dia menyimbolkan takut, ada yang kita takutin gitu, Nah, sarannya adalah untuk menghadapi ketakutannya kita itu, fobia kita itu kita hadapin. Karena kalau nggak kita hadapin, dia akan muncul terus-terusan. Jadi lebih baik dihadapin sekali, kelar. Dia nggak akan muncul lagi ketakutannya itu, entah apapun itu ketakutannya kita gitu. Jadi kita diminta untuk menghadapi. Dan ini juga kreativitas ya. Ini tentang kreativitas.
dia membangun jaringan, dia membangun realitas berdasarkan, dia membangun realitas, maksudnya membangun hidup gitu kan, dari istilahnya dari orang-orang dan segala hal yang memang ada di sekitarnya saat itu juga gitu. Jadi dengan si Angela Carter ini identitas ini lebih ke feminin ya, ini ceritanya lebih ke feminin. The Blood Chamber sendiri ceritanya itu tentang kesadisan, bukan kesadisan sih, unexpressed ya, tidak mengekspresikan emosinya ya. Entah itu cewek apa cowok nggak masalah gitu. Banyak yang kejadian gini, kita ngelihat cowok tapi soulnya, jiwanya tuh cewek sebenarnya gitu, tapi emang bodinya cowok gitu, kayak gue gitu kan, kayak gue tuh cewek tapi soulnya gue kayak cowok gitu. Mau diapain lagi ya kan gitu. Terima aja. Jadi unexpressed emotion itu maksudnya identitas itu bagaimana kita melabeli diri kita sendiri ya, bagaimana kita melabeli diri kita sendiri itu sebenarnya hanyalah cermin dari bagaimana kita memandang, bagaimana cara kita berpikir akan diri kita sendiri dan apa yang membentuk kita itu sendiri, bukan jiwa kita. Bukan jiwa kita, karena jiwa kita adalah tanpa label gitu. Nah, dengan identitas itu ya, dengan identitas ini dia, kalau gue baca sedikit tentang tulisannya dia nih gitu. Dia tuh sebenarnya penulis humor dan dongeng ya. Novel-novel itu berbau dongeng dan humor, yang tapi ceritanya sebenarnya satir. Ceritanya juga serem sih sebenarnya. Dan yang jelas kalau siapa namanya, jadi ini ceritanya tentang seks, marriage ya, tentang perkawinan, seks, dan kegamangan, rasa kekhawatiran atau mid crisis life gitu, mid crisis life atau midlife crisis, maksud gue midlife crisis atau ya itulah pokoknya krisis pertengahan tahun itu, yang mana di sini masalah seks ya, dan masalah kesendirian di waktu tua itu mencekam gitu, membuat seseorang itu takut. Jadi sex and power in relationship yang gak balance gitu ya, dan unexpressed emotion gitu, dengan tidak mewujudkan emosi itu ya, kadang-kadang dampak dan efeknya bisa brutal. Nah, jadi kasih segelintir cerita tentang si the Blood Chamber ini ya. Jadi ada cewek muda yang married sama orang tua cowok tua, orang tua lah ya, orang tua. Dan yang cewek ini jago main piano gitu kan. Dan suatu hari si suaminya ini bilang mau pergi keluar kota. Dia bilang sama istrinya itu gitu. Dia bilang sama istrinya, jangan masuk ke kamar ini gitu. Dia masuk dong kamar itu, dan ternyata di dalam situ adalah ditemukan semua mayat-mayat, semua peritilan dari istri-istri sebelumnya. dan si laki ini punya kelainan jiwa, dan bukan kelainan jiwa sih maksudnya, dia memang suka yang namanya seks dalam bentuk kekerasan gitu. Tapi untungnya si cewek ini aman. Untungnya si cewek ini aman, sudah diamankan beruntungnya sebelum terjadi apa-apa gitu. Jadi lebih baik kita mengekspresikan apapun itu ya. Dan kalau punya takut dihadapi,
entah kekhawatiran kita di masa tua, entah itu masalah kesendirian, ya, takut sendiri, takut nggak ada pasangan hidup kayak gitu, itu takut, fobia. Hadapin, karena apapun, balik lagi, untuk menciptakan realitas atau hidup itu sendiri adalah menghargai apapun yang ada di sekitar kita, bukan di ujung pelangi namanya halu. Oke. Dan bukan di masa lalu, tapi di sekarang. Oke. Dari Universe Tarot kita dapat ketika saya bersandarkan pada cinta, saya diarahkan. When I lean toward life, I am led. Ketika kita bersandar pada cinta, kita akan diarahkan. By the way, hari ini ya, new moon in Virgo. New moon in Virgo berarti sesuatu yang baru. Virgo itu biasanya tentang kesehatan pertama, ya. Kesehatan fisik, mental, jiwa, dan spiritual bahkan, ya. Itu kita biasanya ingin memulai kebiasaan baru yang beda dari biasanya gitu kan, karena kita lagi berubah, lagi transisi nih. Dan Merkuri dari Virgo sekarang dia pindah ke Libra. Sebentar lagi musimnya Libra, ya. Merkuri masuk ke Libra sekarang, artinya balance, ya. Seperti tadi si laba-laba bilang kan, balance antara past life dan future, which is sekarang. Antara cewek dan cowok, balance. Oke. Antara setiap kita tuh punya feminin, punya maskulin, ya. Dan masalah personal, masalah spiritual, dan masalah fisik atau materi harus seimbang, ya. Dan dari ini mana namanya goddess guidance, ya kan, bimbingan dan bantuan dari semesta apa untuk kita gitu, dapatnya maaf, fairness, energi Libra. This situation will be handled in a fair and just manner. Situasi ini akan ditangani dengan even, maksudnya dengan seimbang dan adil. Fairness. Dari mystical wisdom, pelajaran apa yang kita harus pelajari hari ini? Celebration, let go, and have fun. Jadi disuruh yang sudah terjadi. Sekarang solusinya apa? Sebelum kita mencapai solusi, kita lebih baik senang aja. Nggak gitu juga keles, ya. Nggak boleh. Kita masih di karantina, Bu. Oh ya. Ini under the decknya witness. Disuruh stillness. Suruh diam dan membiarkan apapun itu terjadi dan menjadi saksi, ya kan. Pesan in Virgo. Dan Virgo itu juga new moon in Virgo itu berarti kan tentang kebiasaan kita sehari-hari, day to day activities, tentang bagaimana kita melayani orang lain. Page of Cups kebalik. Oops. Judgment. Ace of Swords. Jomblo. Pada ini energi Virgo juga sih. Oh, kan energi Virgo. Lala. Energi alam bawah sadar nih, ya.
Wow. Wow. Jadi gini. Jomblo. Ya kan? Dari jomblo ingin strategi planning ya. Virgo, energi Virgo ya. Planning, ingin merealisasikan, ingin memulai yang baru dengan baby steps ya, dengan langkah-langkah kecil satu demi satu ya kan, membangun masa depan, entah itu tentang cinta ya kan, emotional balance dengan ya itu deh, ngerti kan, dan healing, penyembuhan, atau mencoba untuk berkompromi, mencoba untuk mengerti, memahami, dan lebih fleksibel dengan perbedaan ya, yang semua itu harus pada akhirnya punya prosesnya, ada prosesnya ya. Ini energi Sagittarius. Terus Sagittarius. Ini energi di home and family ya. Home and family, ada sesuatu yang baru, ada peluang, ada potensial untuk ada peluang ya yang datang, yang konkret, praktikal ya, konkret, sesuatu yang nyata, peluang atau kesempatan, entah itu kerjaan, kontrak, komitmen, rumah. Tapi ya kan, kita mencoba berkelit dari sebuah kenyataan yang menyangkut dengan masalah rahasia kita atau kediaman kita. Maksudnya dengan kita diam ya, rahasia kita tentang emosi kita sendiri yang mungkin tidak dikeluarkan ya, tidak diekspresikan, itu harus dibuang, kebiasaan itu harus kelar ya kan. Ini energi Scorpio, ini energi Pisces, ini energi di relationship, ini energinya di komunikasi. Ini juga artinya diam kan, komunikasi. Kalau ngeliat gini ya, dia nih melarikan diri dari si High Priestess untuk mendapatkan materi. Jadi istilahnya ini spiritual, ini material. Daripada gua ke spiritual, mendingan yang jelas-jelas aja lah gitu, larinya ke sini, ke spiritual. Ke spiritual, ke materi. Ya. Gitu. Oke. Energi yang masuk adalah hesitancy, keraguan untuk memulai atau menawarkan sesuatu yang baru, atau ingin mengungkapkan ya, ini lebih untuk mengungkapkan, ragu-ragu ingin mengungkapkan perasaan. Menurut gue itu ragu-ragu atau bahkan takut menyampaikan perasaannya. Challenge-nya itu adalah judgment, rekonsiliasi, reuni, membenarkan sebuah kejadian atau sebuah hubungan yang sudah terjadi. Energinya Scorpio di komunikasi, balik lagi di komunikasi.
the best way to do, ya, the best way to do is komunikasi. Karena di sini ada kebenaran, di sini ada kejelasan, pencerahan, ya, aha moment yang memberikan kejelasan kepada yang tidak jelas kan gitu ya. Dipotong ketidakjelasan dengan komunikasi. Mungkin menyakitkan untuk beberapa, mungkin menyakitkan, yang namanya kebenaran selalu itu rata-rata menyakitkan, tapi itu membebaskan gitu. Itu membebaskan, makanya pencerahan gitu. Dan itu adalah biasanya victory, kemenangan. Oke, dan ya Merkuri kan tentang komunikasi ya. Dan udah masuk ke Libra, pindah ke Libra. Dan Libra about justice, judgment, merapikan, membenarkan, merapikan yang rusak, mengkelarkan, mengkelirkan masalah gitulah intinya. Oke, ya sudah, segitu aja energi hari ini. Sampai ketemu besok. Dah.